Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal part keempat dari soal persiapan dan pemantapan ASPD SMP MTS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, langsung saja kita bahas. Untuk yang nomor 16. Nah, di sini ada soal cerita ya teman-teman. Harga tiket. Malam ini sebuah film animasi pendidikan terbaru akan diputar di sebuah bioskop. Beberapa orang dewasa dan anak-anak sedang mengantri membeli tiket. Nah, di sini ada calon penonton dan di sini ada yang penjual tiketnya. Kemudian di situ ada percakapan tentang jual beli tiket ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya tinggal menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Jika membeli tiket dua orang dewasa dan dua anak-anak, maka pembeli harus membayar Rp140.000. Nah, ini langsung saja kita misalkan untuk yang dewasa saya misalkan di situ adalah D. Kemudian yang anak-anak, untuk tiket yang anak-anak saya misalkan A. Dua orang dewasa berarti boleh kita tulis 2D ditambah dengan 2A itu sama dengan Rp140.000. Saya tulis 140 begini saja. Artinya nanti tinggal kita beri 03 di belakangnya ya ketemunya. Kemudian jika satu orang dewasa berarti D ditambah dengan 3 orang anak-anak. Berarti 3A itu sama dengan Rp130.000. Nah, kemudian ini kita samakan koefisiennya. Di sini saya mau menyamakan koefisiennya D ini ya. Artinya yang bawah kita kalikan dengan 2. Yang atas tetap berarti menjadi 2D ditambah dengan 2A sama dengan 140. Kemudian yang bawah D dikali 2 berarti menjadi 2D, 3 dikali dengan 2 menjadi 6A sama dengan Rp260.000. Kemudian ini tinggal kita eliminasi ya teman-teman. Nah, di sini 2D kurangi 2D habis tereliminasi. 2A dikurangi dengan 6A maka menjadi min 4A. 140 dikurangi dengan 260 berarti menjadi min 120. Maka A-nya sama dengan min 120 dibagi min 4 sama dengan 30. Artinya 30 di sini adalah 30.000 ya teman-teman. Kemudian setelah itu A ini boleh kita substitusikan di persamaan, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nah, saya mau menggunakan yang kecil saja. Di sana ada D sama dengan 3A. Salah, keliru. D ditambah dengan 3A sama dengan 130. Kemudian A-nya tinggal kita masukkan ke sini, maka D ditambah dengan 3 dikali 30 berarti 90 sama dengan 130. Maka D menjadi 130. Ini kita pindahkan ke sana, berarti yang tadinya plus menjadi min, dikurangi dengan 90, maka untuk tiket yang dewasa harga per satunya itu adalah Rp40.000. Kemudian harga tiket untuk 2 orang dewasa dan 3 anak-anak yang harus dibayar adalah berarti untuk 2D ditambah dengan 3A itu sama dengan 2 dikali dengan dewasa. Dewasa 40.000 ya teman-teman. Berarti 2 dikali dengan 40. Kemudian ditambah dengan 3 dikali dengan 30. Maka di sini menjadi 80 ditambah dengan 90. Jadi hasilnya adalah 170. Nah, 170 di sini adalah 170.000 ya teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 17. Di nomor 17 ini ada soal mengenai persamaan kuadrat ya teman-teman. Nilai diskriminan dari E kuadrat min 18X ditambah dengan C sama dengan 0 adalah 0. Akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah, nah, kita ingat dulu ya, penting. Nah,
diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya, kita kodai. Nah, di sini kemudian diskriminannya sama dengan 0, berarti D sama dengan 0. Sebelumnya ini A-nya dulu. A-nya sama dengan 1 ya teman-teman, koefisiennya dari X kuadrat itu adalah A. Kemudian B-nya sama dengan koefisiennya X itu adalah min 18. Kemudian C-nya itu adalah ya C. Oke, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat artinya min 18 kita kuadratkan, min 4, A-nya 1, C-nya C sama dengan 0. Kemudian min 18 dikuadratkan itu sama dengan 324 min 4C sama dengan 0. Nah, ini boleh, monggo yang mau dipindah mana. Misal min 4C sama dengan ini kita pindah, maka menjadi min 324. Maka C sama dengan min 324 dibagi dengan min 4 itu sama dengan 81. Kemudian karena C-nya 81, maka persamaan kuadrat ini menjadi X kuadrat min 18X ditambah dengan 81 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan biasa ya teman-teman. Kemudian di sini X bilangan berapa kalau dikalikan hasilnya 81, tetapi kalau kita jumlah hasilnya adalah min 18. Itu berarti adalah min 9 dengan min 9. Maka X-nya sama dengan 9. X-nya kembar ya, sama. Nah, di sini adalah B. Oke, selanjutnya di nomor 18. Oke, nomor 18 di sini ada fungsi kuadrat ya, teman-teman. Fungsi kuadrat diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 6X min 40. Diberikan pernyataan dari grafik persamaan tersebut. Nah, ini titik potong, sumbu simetri, nilai optimum, dan sebagainya. Oke, kita ingat-ingat terlebih dahulu penting gitu ya. Nah, bahwa yang namanya fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, gitu ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita ingat untuk nilai koefisien A ini apabila dia bernilai positif, maka nanti grafiknya itu adalah terbuka ke atas. Atau kalau misalkan ada ibu-ibu muda yang positif, dia akan senyum, begitu ya. Tetapi jika A-nya itu negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Atau kalau negatif itu berarti sedih. Kemudian untuk mencari titik puncak ya teman-teman. Titik puncak atau boleh kita sebut dengan titik optimum, atau boleh kita sebut titik maksimum, atau boleh kita sebut dengan titik minimum. Nanti ada titik stasioner dan banyak lagi. Jadi matematika itu banyak istilah teman-teman. Kemudian di sini rumusnya adalah untuk mencari X-nya, misalkan X puncak, Y puncak, itu X puncaknya adalah min B per 2A. Kemudian untuk yang YP-nya itu adalah D per min 4A. Gitu ya teman-teman. Ini penting. Untuk yang bagian depan itu biasa kita sebut dengan sumbu simetri. Dan untuk bagian yang belakang ini kita sebut dengan nilai. Bisa disebut dengan nilai minimum. Disebut dengan nilai minimum apabila grafiknya nanti terbuka ke atas. Berarti di sini adalah nilai paling terkecil atau nilai minimum. Atau boleh disebut dengan nilai maksimum, atau boleh disebut dengan nilai
optimum gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung ke pernyataan pertama. Titik potong dengan sumbu X adalah, jadi sekalian saya ingatkan. Nah, di sini ada misal grafik fungsi ya. Nah, di sini ini adalah misalkan A, 0, kemudian yang di sini adalah B, 0. Kemudian yang di sini adalah misal 0, C. Begitu ya teman-teman. Jadi grafik itu jika memotong di sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk pernyataan yang pertama, Y-nya kita sama dengan 0. Berarti menjadi X kuadrat min 6X min 40 sama dengan 0. Kita faktorkan biasa teman-teman. X bilangan berapa kalau dikalikan hasilnya negatif 40, tetapi kalau dijumlahkan adalah min 6, yaitu min 10 ditambah dengan 4. Maka X1 nya sama dengan 10 positif, dan atau X2 nya sama dengan min 4. Jadi logikanya untuk fungsi ini memotong di titik 10,0 dan min 4,0. Berarti pernyataan yang pertama ini salah ya teman-teman. Berarti yang ada angka satunya salah. Yang nomor 2 ini pasti benar, tidak usah kita cari, tidak masalah. Atau kita cari juga nggak apa-apa gitu ya, karena nanti ada kaitannya dengan yang pernyataan ketiga. Oke, untuk simbol simetri itu berarti sama saja mencari XP-nya ya. Min B per 2A. Min B, koefisiennya dari ini, berarti min 6 per 2A. 2 dikali A-nya ini kan berarti 1 ya teman-teman. Maka 6 dibagi dengan 2 itu adalah 3. Oke, berarti pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga ini ada hubungannya dengan pernyataan kedua tadi. Sebenarnya nilai optimum ini bisa loh menggunakan rumus ini D per min 4A, atau boleh ini kan sudah ketemu X puncaknya, ini tinggal disubstitusikan ke fungsi ini, berarti ketemu nilai Y puncaknya atau nilai optimumnya. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini ada X kuadrat dikurangi dengan 6X min 40, ini tinggal disubstitusikan aja. Nah, X-nya ke sini. Berarti 3 kuadrat itu 9 min 6 kali 3 berarti min 18 min 40. 9 dikurangi dengan 18 min 9 min 9 min 40 berarti min 49. Berarti pernyataan yang ketiga ini salah ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Karena apa? Karena ini kalau misalkan A-nya ini kan positif, A-nya itu kan sama dengan 1. Berarti 1 itu A-nya positif. Jika positif maka dia terbuka ke atas grafiknya. Berarti ini benar. Selanjutnya nomor 19. Berdasarkan gambar di atas diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Berarti ini kita cari semua ya, A, B, C, D-nya. Saya menggunakan warna oranye saja biar kelihatan. Warna hijau saja deh. Nah, di sini kita bisa mencari nilai D-nya ya teman-teman. Sudut ini sehadap dengan sudut ini, maka di sini bisa kita simpulkan D-nya sama dengan 62 derajat. Berarti di sini salah ya untuk pernyataan 4, yang ada 4-nya salah. Berarti tinggal 1, 2, 1, 3. Berarti 1 tidak usah kita cari. Yang cukup kita cari itu adalah yang B atau C-nya ini saja. Oke, berarti di sini 51. Berarti B-nya di sini. Ini saya beri warna oranye ya, teman-teman. Nah, B-nya di sini.
B-nya ini dengan ini itu sama. Kenapa? Karena dia adalah sudut dalam berseberangan. Jadi ketika sini 51, maka B di sini adalah 51. Berarti pernyataan kedua ini benar. Berarti yang benar adalah 2 benar, 1 jelas benar. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 20. Nah, di nomor 20 ini ada, perhatikan gambar berikut. Oke. ABCD adalah persegi panjang dengan panjang AB sama dengan 30 cm dan AD adalah 18 cm. Langsung saja kita coret-coret sini. AB-nya 30 ya teman-teman. AB-nya 30. Kemudian AD-nya 18. EB mana ya EB? Oh, ini EB. Kemudian dengan DF ini sama 12. Nah, kita lihat maka luasan daerah arsiran AEHG adalah, nah segitiga yang ini dengan yang ini kongruen ya teman-teman. Alasannya adalah sisi ini sama dengan sisi ini, kemudian AD sama dengan AD, kemudian yang namanya persegi panjang ini berarti sudutnya sama, berarti segitiga ini dengan segitiga ini itu kongruen sama. Kemudian kita lihat bahwa luasan daerah yang diarsir ini itu juga sama luasannya dengan ini. Bangun ini otomatis juga kongruen ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan untuk mencari luasan AEHG itu sama aja dengan luasan ABCD, luasnya persegi panjang. Itu berarti 30 kita kalikan dengan 18 dikurangi dengan 2 luasnya segitiga ini. Berarti alasnya 12, tingginya adalah 18 dibagi dengan 2, alas kali dibagi 2. Kemudian berarti kan sudah ketemu yang bagian sini ya. Nah, jangan lupa karena luasan ini sama, berarti tinggal kita bagi dengan 2. Kemudian di sini kita boleh coret-coret begitu ya teman-teman. Jadi di sini 30 dikali dengan 18 itu adalah 540 dikurangi dengan 216 dibagi dengan 2 sama dengan 324 dibagi dengan 2 sama dengan 162 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, itu part keempat yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau saran tinggal tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.